Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 046. Marina, bukankah Susana sudah memberimu pesangon selama 4 bulan meski kamu berhenti? Tanya Reza. Saya tak mau pesangon, saya hanya mau kerja di sini. Kamu dapat pesangon tanpa harus bekerja. Padahal kamu bisa cari kerja di tempat lain. Tapi saya hanya mau kerja di sini, Tuan. Marina bersikukuh. Reza mendesah. Dia bangkit dari kursi kerjanya dan duduk di sofa dekat Marina. Marina, panggil Reza. Ya, Tuan. Jangan berharap lebih dariku. Maaf jika aku sempat tak ingat padamu. Aku senang kau tumbuh sehat dan menjadi gadis yang pemberani sekarang, ucap Reza pelan tapi penuh penekanan. Marina mengernyit, dia tengada menatap Reza. Kau? Ya, aku sudah ingat kalau kau adalah adik kelasku semasa SMP yang pernah beberapa kali aku tolong karena mendapat perundungan. Dulu aku kelas 3 dan kamu baru masuk. Masa orientasi siswa saja sudah dibully. Benar kamu Marina yang itu? Tanya Reza. Marina terpaku. Tak ia duga jika Reza akhirnya mampu mengenalinya. Perlahan, Marina melepas wig di kepalanya. Maaf, aku harus menyamar menjadi asisten rumah tangga hanya agar bisa dekat denganmu. Marina bersuara penuh haru karena Reza kini sudah mengingatnya. Kenapa kamu ingin dekat denganku? Tanya Reza. Sejak saat pertama kamu menolongku, aku sudah menganggapmu pahlawan. Lalu kali kedua, ketiga bahkan kamu memastikan keselamatanku di tangan para pembuli itu. Sejak itulah kau menjadi pusat duniaku. Aku jatuh cinta pada penolongku. Reza terpana. Tak menduga dengan ucapan Marina. Aku mencari tahu apapun tentangmu, bahkan saat dirimu pergi ke Perancis, aku sempat hilang akal karena kehilanganmu dan sangat jauh. Tapi kemudian ku dengar kabar kau kembali ke Indonesia tapi entah kenapa menjadi buta dan tahu-tahu sudah menikah. Pernikahanmu adalah patah hati terbesarku, tutur Marina. Reza mengubah posisi duduknya. Dia bersandar ke bahu kursi seraya menumpang kaki. Aku mengamatimu dari jauh, pernikahanmu sepertinya bukan atas dasar suka sama suka. Tapi anehnya, keberadaan sosok perawatmu luput dari pengamatanku. Aku juga heran. Kenapa dalam semalam matamu bisa kembali melihat? Reza menarik napas dalam. Untung saja kamu bukan pengamat yang handal. Jujur aku tidak suka kehidupanku diamati diam-diam oleh seseorang. Terlebih orang itu sangat terobsesi denganku. Aku minta maaf, cicit Marina. Hening beberapa saat. Marina, aku menghargai perasaanmu. Terima kasih kau sudah memperhatikanku selama ini. Tapi sungguh aku tak bisa membalas perhatianmu dengan sesuatu yang kau inginkan. Aku sudah bertunangan dan kali ini aku pastikan, jika pernikahanku adalah atas dasar suka sama suka, bukan pernikahan bisnis semata. Tandas Reza. Marina menunduk. Dia memilih ujung roknya. Kau cantik dan masih sangat muda. Banyak lelaki yang tentu bersedia menjadi pendampingmu, Marina. Memang banyak. Tapi aku menolak semuanya. Sudah kubilang pusat duniaku adalah dirimu dan itu bukan main-main. Ucap Marina. Aku juga tidak main-main dengan perasaanku pada tunanganku. Aku benar-benar mencintainya dan tak ada seorang pun yang bisa menggagalkan impianku untuk menikahinya. Tandas Reza. Hati Marina berdenyut nyeri mendengar ketegasan Reza. Maaf jika ucapanku menyakitkan. Tapi sungguh, aku tak bisa memenuhi keinginan hatimu. Oke, aku memaafkanmu sudah menyusup ke rumah ini karena sesungguhnya kau tidak berniat jahat padaku. Marina menggigit bibir bawahnya. Berhenti dan jangan datang lagi ke rumah ini untuk bekerja. Aku tidak mau berakhir membencimu,
Marina. Pungkas Reza. Reza benar-benar tidak menduga jika Marina adalah adik kelas yang pernah dia tolong dulu. Untung saja Suzana selalu bergerak lebih cepat tanpa diminta. Reza semakin mengagumi asisten pribadinya itu. Setelah pembicaraan dengan Marina usai, Reza memberi perintah pada siapapun untuk tidak mengizinkan Marina memasuki rumahnya apapun alasannya. Dia harus bertindak tegas pada Marina. Tidak ingin sosok gadis itu menjadi duri dalam hubungannya dengan Lanita. Sri, panggil Marina di dapur. Sri yang sedang mengupas bawang merah seraya bersenandung pelan menoleh. Apa? Jawab Sri. Berapa lama Nona Lani jadi perawat Tuan Reza? Marina membawa amplop tebal berisi uang pesangonnya selama 4 bulan. Berapa lama? Ya. Belum ada 4 bulan malah. Kenapa? Jawab Sri. Apa yang dilakukannya selama dia merawat Tuan Reza? Ya persis seperti yang kamu lakukan, jawab Sri santai. Kenapa anak orang kaya bisa berakhir merawat Tuan Reza? Selidik Marina. Oh, itu panjang ceritanya. Bisa 7 hari 7 malam kalau kuceritakan. Ish, aku serius. Marina berdecak. Lah ya aku juga serius. Sudahlah, jangan ingin tahu cerita hidup orang yang gak ada hubungannya denganmu, larang Sri. Aku harus tahu. Buat apa? Memang penting untuk tahu kisah hidup Non Lani. Aku malas cerita. Tanya saja sama orangnya langsung. Lagi pula kita bukan teman akrab. Kau hanya teman keponakanku. Itu saja, Sri menjawab dengan rasa enggan. Apa Nona Lani punya rahasia hingga kamu bungkam? Marina masih bersikeras ingin tahu. Sri menghela napas. Dia meletakkan pisau di atas meja. Aku tak punya kewajiban menceritakan kisah Nona Lani padamu. Kamu itu siapa? Untuk apa mau tahu cerita hidup Nona Lani? Kali ini Sri menatap intens Marina. Marina melempar amplop tebal berwarna coklat itu pada Sri. Bukalah. Titah Marina. Sri membuka amplop lalu terbelalak. Uang siapa? Buat siapa? Uangku, untukmu. Tapi ceritakan kisah Nona Lani padaku. Perintah Marina. Sri memutar bola mata malas. Dia menggeser amplop tebal itu pada Marina. Ambillah. Aku memang pembantu tapi aku bukan orang yang dengan sukarela mengumbar kehidupan majikannya pada sembarang orang. Kau ini belum 1 bulan kerja. Sudah jumawa. Jangan sombong. Kamu dan teman-temanmu itu suka bergosip, bukan? Gertak. Marina tetap dengan suara halus dan pelan. Ya, memang. Tapi kami tidak menggosipkan majikan kami sendiri. Majikan kita itu orang baik. Kami hanya sering bercerita kisah hidup kami atau menggosipkan para penjual di pasar, bantah Sri. Aku cuma ingin tahu cerita hidup Nona Lanita, bukan menjelekkannya. Kukuh Marina. Tapi aku berhak menolak untuk tidak menceritakan kisah hidup calon tunangan Tuan Reza. Sri menatap tajam Marina. Marina berdecil lalu pergi meninggalkan Sri dengan meninggalkan amplop coklat tebal di hadapan Sri. Rina, ini amplopnya. Teriak Sri namun Marina tidak menggubris teriakan Sri. Sudah, ambil saja uangnya. Marina tak butuh uang, dia cuma butuh kasih sayang, Kiki. Dimitri menghampiri Sri. Maksudmu? Kernyit Sri. Dimitri tak menyahut, dia meraih amplop tebal milik Marina. Wow, banyak sekali. Pekik Dimitri. Sana, berikan pada Marina. Dengus Sri. Orang baru tapi belagu. Dipikirnya kita pembantu tukang gosipin majikan, gerutu Sri. Good. Dimitri mengacungkan kedua jempol tangannya. Kamu memang pekerja setia pada majikan.
Di mana Naila dan Wenda? Mereka sedang membeli kimchi spesial di rumah Ibu Nindi, jawab Sri. Kimchi. Pesana Tuan Reza. Dimitri mengerutkan kening. Sri mengangguk. Kenapa pesan di luar? Aku bisa buat kimchi lezat dari kimchi negeri asalnya, ujar. Dimitri heran. Ya tanyalah pada Tuan kenapa tak memintamu membuat kimchi, sahut Sri cuek. Wajah Dimitri mendadak muram. Dia bertanya-tanya kenapa Reza memesan makanan dari luar. Dim, ini uang bagaimana? Teriak Sri pada Dimitri yang melangkah gontai ke areanya. Itu bukan uangku, jawab Dimitri tak peduli. Sri memandangi amplop tebal itu. Dia mendesah lalu menelepon keponakannya. Halo, Bel. Marina itu benar teman kampusmu? Anak mana sih? Tanya Sri tanpa basa-basi pada Bella keponakannya yang usianya tak jauh berbeda dengan dirinya. Kenapa memangnya? Tanya Bella di seberang telepon. Aku kok jadi tak suka dengannya. Belagu, jumawa. Dia baik, gak kayak gitu. Bantah Bella. Wong, kenyataannya begitu. Bisa nggak dia suruh berhenti? Aku takut, ucap Sri. Takut kenapa? Tanya Bella. Entahlah, kok perasaanku jadi nggak enak begini, iya. Kurasa dia bawa hati yang nggak tulus. Ah, apa? Iya. Gelagatnya aneh dan aku beneran takut, Bel. Ucap Sri. Memang dia buat masalah di sana? Enggak, sih. Dia kerja dengan baik. Tapi entahlah, mendadak perasaanku nggak enak. Lihat dia. Susah kalau diceritain gimana tiba-tiba jadi merasa aneh dengan sikapnya. Itu cuma perasaanmu saja. Tenanglah. Dia gadis yang sangat baik. Cuma perlu bahan untuk skripsinya. Juga, dia dari keluarga berada. Tak akan mungkin macam-macam apalagi mencuri. Hah, anak orang berada. Kok mau jadi pelayan? Sri heran. Dibilang dia lagi menyelami materi bahan untuk skripsinya. Memang ada ya penelitian seorang asisten rumah tangga. Sri tetap heran. Ya itu buktinya temenku lagi ada di sana, sahut Bella. Ah, sudahlah. Semoga memang ini cuma perasaanku saja. Awas saja kalau Marina mengacau, kamu yang aku salahin, ancam Sri. Sementara di ruang khusus yang terdapat banyak CCTV, Reza dan Susana melihat dan mendengar langsung interaksi Sri, Marina dan Dimitri. Kesetiaan Sri dan calon suamimu patut diacungi jempol, Sus. Ucap Reza. Calon suamiku. Susana mengerjap. Iya, Dimitri calon suamimu, kan? Kasihan, dia kecewa aku pesan kimchi ke Sister Nindi. Padahal aku hanya membantu usahanya karena kamu minta tolong padaku, kan? Jelaskan pada calon suamimu, aku minta dibuatkan kimchi. Biar kimchi Sister Nindi untuk para pekerja, mereka suka lalapan pedas, kan? Apa, Tuan? Lalapan. Kimchi dibilang lalapan. Susana mengernyit. Ya kimchi kan dari lobak. Lobak bukannya lalapan. Gelak Dimitri. Susana mengelus dada. Iya lalapan pedas asin asam dan menggugah selera, sahut. Susana mengalah. Panggilkan Sri ke sini, aku harus bicara padanya. Kalau Marina masih berkeliaran di rumah ini, bilang pada Mariana, aku yang akan pindah. Tandas Reza. Pindah kemana, Tuan? Apartemen dan hotelku banyak kenapa kamu tanya? Sahut Reza. Oh, iyal, Susana menepuk dahinya sembari mengekeh pelan. Sana, tolong panggilkan Sril, titah Reza. Apa Sri akan mendapat hukuman? Susana tampak khawatir. Tidak. Dia hanya polos dan berniat membantu orang. Lagi pula barusan aku menyukai
Sikap setianya yang enggan menerima sogokan untuk bergosip. Pungkas Reza tegas. Suzana mengelus dada lega. Kenapa sepertinya kamu lega sekali, Sus? Sri meski bersuara nyaring dan sedikit bawel, dia sudah teruji kesetiaannya. Aku selalu memantaunya dari rekaman CCTV tapi anehnya aku baru menyadari, Yanto jarang terlihat di kamera CCTV. Kalaupun tampak terlihat, sikap dia biasa saja, tidak tampak mencurigakan. Papar Suzana. Ya sudah tak apa-apa. Yanto sudah pergi juga dari rumah ini, ucap Reza tak ambil pusing. Suzana dan Reza keluar dari ruang rahasia dan muncul di balik rak buku di ruang kerja. Reza yang bergeser. Suzana segera memanggil Sri. Sri, ke ruangan kerja Tuan. Sri yang masih asyik duduk menguliti kulit bawang merah dalam jumah banyak terkejut. Hatinya sudah merasa tak enak. Bu, panggil Sri pada Suzana yang sudah berbalik melangkah pergi. Ya, Suzana menoleh. Ini, uang Marina. Sri menyodorkan amplop tebal-tebal berisi uang pada Suzana. Kenapa ada di kamu? Tanya Suzana pura-pura. Itu, sudah, bawa dulu sekalian temui Tuan Reza di ruang kerjanya. Titah Suzana. Sri mengangguk patuh. Saat Sri dan Suzana melewati area Dimitri bersiul genit pada Suzana. Ses. Hani, Lovely, cinta. Desis Dimitri. Suzana tak menanggapi, dia berjalan lurus dengan ekspresi datar. Dimitri mendesah seraya menggaruk tengkuknya dengan spatula. Sri menahan tawa melihat Dimitri yang tidak ditanggapi Suzana. Di ruang kerja Reza, Sri diinterogasi oleh Reza. Reza berpura-pura tegas padahal dia merasa geli melihat keluguan Sri. Selalu menyenangkan bagi Reza melihat para pekerjanya yang tulus dan setia tampak ketakutan karena dia kerjai. Kenapa kamu sembarangan memasukkan orang? Tanya Reza. Sri menunduk. Tuan, maaf, apa Marina melakukan kesalahan? Sahut Sri pelan dan takut-takut. Tidak, dia bekerja dengan sangat baik dan cekatan. Dia juga cantik, tapi tetap wanita. Yang tercantik, ucap Reza setengah berbisik. Sri menggigit bibir bawahnya. Tangannya tampak gemetar membawa amplop tebal. Marina. Itu uang Marina, Tuan. Dia berikan pada Sri, ujar Suzana. Loh, diberikan. Kenapa? Marina tidak butuh uang. Reza menanggapi sandiwara. Suzana. Tuan. Maka mengalirlah cerita Sri yang menolak menceritakan kisah hidup wanita pada Marina sekaligus motif Marina bekerja di rumah Reza. Sri meletakkan amplop tebal pelan-pelan di atas meja. Tangannya masih tampak gemetar. Reza tersenyum geli. Betapa senang Reza dengan para pekerjanya yang loyal dan jujur. Ambil saja uang itu. Marina sudah memberikannya untukmu, bukan? Ambillah. Titah. Reza. Sri tentu saja terkejut. Tapi kenapa Marina punya uang sebanyak ini? Oh, keponakan saya bilang Marina orang kaya, Tuan. Sri baru ingat. Nah, makanya ku bilang, ambil uang itu. Pakailah untuk keperluanmu. Itu 4 bulan. Gaji Marina di sini. Mulai hari ini dia aku berhentikan. Sri spontan tengadah menatap Reza lalu segera luruh bersujud di kaki Reza. Sri tahu dan hafal, siapapun yang tidak disukai oleh majikannya, akan dengan mudah disingkirkan. Tuan, saya mohon ampun sudah memasukkan orang sembarangan. Saya ceroboh. Sri menunduk seraya menggosok-gosokkan telapak tangannya. Bangunlah. Reza membantu Sri bangkit. Jangan bersikap begitu, aku bukan raja yang bersikap tiran. Maafkan saya, Tuan. Sri terisak. Sudah,
Kenapa aku harus memaafkanmu? Kamu tidak melakukan kesalahan. Marina, juga. Kalian berdua tidak melakukan kesalahan. Hanya saja ada hal lain yang memaksaku untuk memberhentikan Marina. Tapi itu sama sekali tak ada hubungannya denganmu. Tenang saja, dan ambil uang Marina. Aku yakin dia tidak akan kembali untuk menanyakan uang itu, ucap Reza lembut dan menenangkan. Ishak Sri berhenti. Dia bersyukur karena Reza masih berwelas asih padanya karena sudah ceroboh. Sana, kembali ke pantry dan bilang pada Dimitri untuk membuatkan kimchi paling enak. Untukku. Bukankah Naila dan Wenda sedang mengambil pesanan kimchi di Ibu Nindi, Tuan? Tanya Sri. Ya, itu porsi besar. Aku pesan buat kalian. Dimitri belum bisa masak dengan porsi banyak untuk memberi makan kalian dan anak buahku di base camp. Sana, pergilah. Bawa amplop itu. Sri enggan mengambil amplop Marina. Benar-benar enggan karena dia tidak mau berujung sesal di kemudian hari. Maaf, Tuan. Bukan menolak rezeki, gaji saya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya di kampung. Tolak Sri gegas keluar ruangan dengan hormat dan tergesa-gesa. Reza dan Suzana saling pandang. Benarkan Tuan, Sri itu setia. Suzana tersenyum senang. Ya, aku menyayangi semua pekerjaku. Tapi kasihan Dimitri, berilah dia senyuman. Jangan kaku seperti itu, Sus. Suzana menatap Reza datar. Benar-benar datar. Dia sering mengacau akhir-akhir ini, sahut Suzana. Ya karena Dimitri merasa belum seutuhnya memilikimu. Maka menikahlah. Oh, apa kita? Menikah double party. Reza mulai menggoda Suzana. Maaf, Tuan. Aku masih harus mengerjakan pekerjaan lain. Permisi. Suzana tidak menanggapi ledekan Reza. Pening kepala Suzana jika Reza sudah mulai meledak atau menggodanya.